Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 433, Seni Sumi yang Saleh. Tanpa dibebani kekhawatiran tentang keselamatan si Xiaofei, Huang Xiaolong ingin melawan Tuan Muda Kultus Dewa Kosmos ini. Saat ini, dia tidak ingin menggunakan skarab mayat racun. Di bawah pengawasan ketat dari bawah, satu naga biru dan satu naga hitam terbang keluar dari tubuhnya, mengeluarkan raungan yang merusak ruang. Melihat semangat bela diri naga hitam dan biru yang tinggi di atas, semua orang hampir menggigil secara bersamaan. Roh bela diri naga kembar. Huang Xiaolong, penguasa gerbang Asura. Semua orang berseru dengan mata hampir jatuh dari rongganya, terutama kelompok leluhur dan penguasa yang keluar bersama Gulingbo untuk menangkap penyusup itu. Wajah mereka menjadi pucat dan keringat dingin membasahi bagian belakang jubah mereka. Pelanggar itu sebenarnya adalah penguasa gerbang Asura. Mengingat rumor tentang skarab mayat racun yang legendaris itu, para leluhur dan penguasa ini menjadi sedikit lebih pucat. Pikiran orang-orang itu tidak bisa lepas dari kelompok ahli kultus Dewa Kosmos di sekitar, tetapi meskipun begitu, tidak ada banyak perbedaan dalam reaksi mereka. Meskipun orang-orang seperti Chen Xiaofeng menegur Huang Xiaolong dengan berani berkali-kali, berteriak untuk memusnahkan gerbang Asura, ketika tiba saatnya untuk benar-benar menghadapi Huang Xiaolong, tidak seorang pun mampu menyembunyikan rasa gentar yang meremas hati mereka. Hanya penatua penegakan hukum dari kultus Dewa Kosmos, Hu Chen, yang menatap lekat-lekat siluet Huang Xiaolong dengan kilatan ganas di satu matanya. Di atas langit yang tinggi, Xie Hui, yang tengah membangun momentumnya, juga terkejut melihat pemuda itu memanggil roh bela diri naga kembarnya. Huang Xiaolong, lawannya sebenarnya adalah Huang Xiaolong. Aku bertanya-tanya siapa yang berani bertindak dengan arogansi yang tak terkendali di kota Dewa Kosmos milikku, membunuh murid sekteku di wilayahku, jadi itu kamu, Huang Xiaolong. Tatapan Xie Hui menjadi lebih tajam dan dingin, tapi, Huang Xiaolong, apakah kamu meyakinkan dirimu sendiri bahwa kamu mampu melawan kultus Dewa Kosmos hanya dengan memanipulasi beberapa skarab mayat racun? Dalam rentang waktu yang singkat itu, jiwa Huang Xiaolong berubah, menyatu dengan roh bela diri naga kembar hitam dan biru. Sisik naga berwarna-warni berkilauan di bawah sinar matahari menutupi seluruh tubuh Huang Xiaolong. Di punggungnya terdapat tato kepala naga hitam dan biru yang tampak nyata, memancarkan kekuatan naga yang tak terkalahkan. Huang Xiaolong menatap ke sisi lain dengan mata tanpa ekspresi, tanpa emosi apapun, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Saat suku kata terakhir jatuh, Huang Xiaolong mengayunkan tinjunya, dipenuhi dengan niat membunuh. Jejak kepalan tangan tampak menutupi langit, samar pada satu saat, namun nyata pada saat berikutnya. Tinju ilahi kekosongan besar. Huang Xiaolong setengah berharap Xie Hui akan membalas dengan serangan tinju, tetapi Xie Hui malah mundur. Kedua tangannya memberi isyarat, memberi perintah, siapkan bubuk racun tak berwujud. Seketika, Chen Xiaofeng dan para ahli kultus Dewa Kosmos lainnya bergerak, muncul tinggi di udara, melingkari Huang Xiaolong di tengah. Pada saat yang sama, mereka melepaskan bubuk emas kehijauan dari tangan mereka yang terbang di udara ke arah Huang Xiaolong. Di tanah di bawah, para ahli dari Distinct Void Door, White Phoenix House, dan yang lainnya ternganga-ngeri menatap bubuk emas kehijauan yang mengambang, bubuk racun tak berwujud. Racun paling biadab di dunia. Fisik seorang ahli alam Sein sangat kuat, mampu mengabaikan sebagian besar racun, tetapi ada beberapa pengecualian. Tubuh seorang ahli alam Sein tidak kebal terhadap semua jenis racun di dunia, seperti bubuk racun tak berwujud ini. Reputasi buruk bubuk racun tanpa mayat sudah ada sejak zaman kuno. Begitu seorang ahli terkena racun, tanpa penawarnya, seluruh dagingnya akan berubah menjadi air nanah dalam waktu 10 tarikan napas, hanya menyisakan tulang-tulangnya. Hal itu tidak berakhir di sana, bubuk racun tak berwujud akan terus mengikis tulang, menyebabkan rasa sakit yang menyiksa pada korban, membuat mereka merasa lebih baik mati saja. Bahkan seorang ahli alam suci, jika mereka tidak segera menyalurkan kekuatan suci untuk mengeluarkan racun dari tubuh mereka tidak akan bernasib lebih baik daripada yang lain. Para ahli di bawah segera mundur ke jarak aman yang sangat jauh, takut kalau satu titik pun bubuk racun tak mayat akan menyentuh mereka. Bubuk racun tak berwujud ini adalah salah satu hasil panen Xie Hui dari kota hantu. Tidak hanya itu, Xie Hui juga memperoleh metode pemurniannya. Huang Xiaolong, kamu punya kumbang racun mayat, dan aku punya bubuk racun tak mayat, mari kita lihat apakah seranggamu lebih baik atau bubuk racun tak mayatku yang lebih baik. Xie Hui tertawa terbahak-bahak. Begitu Huang Xiaolong diracuni oleh bubuk racun tak bermayat, tidak peduli seberapa kuat atau hebatnya dia yang dikabarkan, dia pasti akan mati. Memangnya kenapa kalau dia punya Poison Core Scarabs? Zat emas kehijauan itu memenuhi udara, menghalangi semua rute pelarian Huang Xiaolong saat zat itu melayang semakin dekat dengan Huang Xiaolong dengan kecepatan tinggi, seolah-olah zat itu hidup. Dalam sekejap mata, bubuk emas kehijauan itu tiba di depan Huang Xiaolong. Melihat lautan bubuk racun, Huang Xiaolong tidak menunjukkan tanda-tanda panik.
Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebatang teratai berwarna jasper muncul di tangannya. Teratai jasper berusia 10.000 tahun. Huang Xiaolong menelannya tanpa penundaan. Teratai jasper adalah obat mujarab untuk 10.000 jenis racun, meskipun bubuk racun tak berwujud itu menakutkan, ia hanya bisa ditekan oleh teratai jasper seperti anak yang patuh. Tepat saat Huang Xiaolong menelan teratai jasper, butiran bubuk yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuhnya. Melihat ini, Xie Hui dan para ahli kultus Dewa Kosmos diam-diam menghela napas lega. Meskipun mereka tidak tahu apa yang baru saja ditelan Huang Xiaolong, racun dari bubuk racun tak berwujud itu tidak mudah dipecahkan, kalau tidak, orang-orang di zaman kuno tidak akan takut hanya dengan menyebut namanya. Namun, sebelum napas lega mereka sepenuhnya terhembus, Huang Xiaolong bertindak. Dengan lambaian tangannya, scarab poison course yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, membentuk kelompok awan hitam, memisahkan diri dan menyerang ke berbagai arah. Kumbang mayat beracun. Wajah Chen Xiaofeng pucat pasi, melambaikan tangannya yang panik, mencoba menangkis awan kumbang mayat beracun yang datang ke arahnya. Dalam sekejap, Huang Xiaolong mencapai sisi Si plus Xiaofei. Melihat Huang Xiaolong, si Xiaofei merasa seperti dia menanggung kesedihan yang luar biasa, dan air mata mengalir di pipinya saat dia berlari ke arah Huang Xiaolong, memeluknya erat-erat. Sangat erat. Huang Xiaolong merasakan dua titik lemah si Xiaofei menghantam dadanya, membuatnya membeku di tempat dengan canggung. Ia tidak menyangka si Xiaofei akan memeluknya di depan orang banyak seperti ini. Sekarang sudah baik-baik saja. Huang Xiaolong menghibur. Si Xiaofei bergumam pelan, napasnya membelai seperti kelopak bunga. Wajahnya sedikit merah saat dia melepaskan Huang Xiaolong. Bunuh sepasang kekasih tak tahu malu ini. Di udara, Xie Hui sangat marah melihat si plus Xiaofei berlari ke pelukan Huang Xiaolong dan memeluknya di depan orang banyak. Ada ahli dari Distinct Void Door dan White Phoenix House di antara yang lainnya. Meskipun upacara pernikahannya dengan si plus Xiaofei ditunda sementara oleh Huang Xiaolong, di dalam hatinya, si plus Xiaofei sudah menjadi wanitanya. Wanitanya berani memeluk pria lain di depan begitu banyak orang. Terkutuklah mereka berdua. Secara keseluruhan, kultus Dewa Kosmos memiliki sedikit lebih dari 100 ahli alam Sein yang hadir, mereka yang dihalangi oleh skarab mayat racun hanya sekitar 20 orang, termasuk Xie Hui dan Chen Xiaofeng. Mendengar perintah Xie Hui, para ahli alam Sein yang tersisa bertindak cepat, dengan marah melancarkan serangan ke arah Huang Xiaolong dan si Xiaofei. Tatapan mata Huang Xiaolong menjadi dingin saat melihat barisan ahli kultus Dewa Kosmos yang membidik mereka berdua. Dalam sekejap mata, ratusan lengan muncul dari punggung Huang Xiaolong, menghantam para penyerang. Kembang api berupa hujan emas, patung Buddha, cetakan kepalan tangan dan jari memenuhi langit. Tinju ilahi kekosongan besar, telapak Buddha tanah, jari jiwa absolut, telapak pengikat dewa, dan cakar iblis asura menguasai ruang tersebut. Serangkaian suara ledakan menggema di udara. Distinct Void Door, White House Phoenix, dan para ahli lainnya menarik napas dingin dan tajam menyaksikan hasil ini, tatapan mereka kemudian beralih ke Huang Xiaolong, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Hampir 100 orang Sein alam kultus Dewa Kosmos semuanya diterbangkan oleh Huang Xiaolong. Konsep macam apa ini? Terlepas dari kenyataan bahwa para ahli alam Sein kultus Dewa Kosmos itu hanya berada di tingkat awal dan menengah, tetap saja ini terlalu menakutkan. Mereka tercengang melihat ratusan lengan yang terentang di belakang Huang Xiaolong. Keterampilan bertarung apakah ini? Seni sumi yang ilahi. Sementara semua orang yang hadir masih tenggelam dalam keterkejutan, suara tajam Xie Hui bergema. Xie Hui tercengang melihat ratusan lengan di belakang punggung Huang Xiaolong. Seni sumi yang saleh. Keterampilan bertarung terkuat di dunia. Semua orang lupa bernapas saat perhatian mereka sekali lagi tertuju pada Huang Xiaolong.